Jika fikih mengetahui halal haram, boleh tidak boleh, sunnah bid'ah, sah batal, maka ilmu tasawuf ini lebih unik. Ma'rifatur rad wal qabul, mengetahui amal diterima atau ditolak, ditolak atau diterima. Canggih gak Pak? Antum bisa detek nih, ini amal saya diterima apa enggak, itu bisa ketahuan Pak di dunia. Karena selama ini orang bilang hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu. Tasawuf ini ilmu spesial. Banyak ustadz-ustadz yang tidak belajar tasawuf, dia awam dalam tasawuf, tapi dia berbicara tasawuf. Kira-kira apa jadinya? Dia pasti jelek-jelekin tasawuf. Jadi kalau Bapak search di Google, di YouTube, lalu ada orang berbicara tasawuf, tidak benar. Itu karena dia awam dalam masalah tasawuf. Ada yang hampir benar, dikira tasawuf itu sesuatu yang berkaitan dengan zikir-zikir. Oke. Tapi ingat, tidak semua zikir-zikiran itu tasawuf. Ya, zikir itu setara dengan tazkiyatun nafs. Dia hanya salah satu bagian dari tasawuf. Hanya salah satu. Karena apa? Karena ada orang berzikir bukan untuk Allah. Ada zikir untuk kesaktian, ada zikir supaya rezekinya lancar, ada zikir supaya nggak kebaca oleh KPK, itu banyak tuh ya. Ada zikir supaya pilkada besok kepilih. Yang begini ini itu bukan zikir sufi, bukan zikir tasawuf. Jadi di kesempatan mulia ini saya ingin mengajak kita membaca lebih jernih. Itu bukan tasawuf. Ini saya bawakan kitabnya. Ini kitab tasawuf. Nggak ada Pak ketemu yang dibayangkan orang semua itu. Semua ini adalah ajaran ahlus sunnati wal jamaah. Dalam fikih ada namanya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Selama ini istighfar nggak Pak? Baca istighfar ya. Tapi dari mana kita tahu kita istighfar karena apa, untuk apa, dan sampai level mana? Itu tahunya pakai kitab ini nanti. Maka Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, beda ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu satu aja. Ilmu fikih mengetahui ibadah sah atau tidak sah, sunnah atau bid'ah, boleh atau tidak boleh. Orang mengira ini ilmu segala-galanya. Akhirnya sekarang anak-anak muda pada doyan ngomong sunnah bid'ah, ya kan? Padahal itu belum semua. Itu baru sepertiga bagian agama kita. Sepertiganya di akidah, sepertiga pelengkapnya, penyempurnanya adalah ilmu tasawuf. Apa kata Imam Ghazali? Menjelaskan hadis ihsan tadi. Jika fikih mengetahui halal haram, boleh tidak boleh, sunnah bid'ah, sah batal, maka ilmu tasawuf ini lebih unik. Ma'rifatur rad wal qabul, mengetahui amal diterima atau ditolak, ditolak atau diterima. Canggih gak Pak? Antum bisa detek nih, ini amal saya diterima apa enggak, itu bisa ketahuan Pak di dunia. Karena selama ini orang bilang hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu. Ada indikatornya. Ada indikatornya. Ini sebagai contoh, pengikut Imam Ghazali tapi udah belakangan, namanya Al-Imam Al-Kattani ya, dalam kitab beliau mengatakan Dairatul Kaun ya. Apa kata beliau? Ciri paling sederhana ibadah orang tidak diterima, contohnya sholat, habis sholat langsung kabur Pak. Ini ciri-ciri sholatnya dilempar langsung sama dia. Pernah nggak ngeliat atau kita merasakan itu? Diusut, coba diingat-ingat, kenapa saya buru-buru habis sholat bergerak ke arah lain, ke dunia? Karena di dalam sholat kita sudah ngancang-ngancang mau jalan kemana, mau ke arah mana. Sholat begitu diterima nggak? Dalam surat Thaha ayat 14 Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, menyebutku. Ini kita sholat, kita ingat jalan keluar masjid. Nah, nanti aku kalau keluar lewat sini, ntar pernah begitu? Jujur aja Pak, nggak apa-apa kok.
Ya sama kok kita. Saya juga pernah begitu. Ya, emang begitu. Itu syaitan kerja, Pak. Apa kata syaitan dalam hadis yang sahih? Jika seseorang sholat, maka syaitan mengatakan uzkur kaza, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu. Itu sebabnya banyak yang teringat kalau lagi sholat. Benar ya? Nabi sendiri kok yang ngabarin. Nabi sendiri yang ngabarin. Bedanya Nabi Muhammad SAW, setannya, koritnya sudah masuk Islam. Maka setan dan koritnya udah nggak berdaya memperdaya Nabi. Justru ikut sholat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita kan korinnya belum Islam semua nih Pak. Yang punya hak mengislamkan korin cuma Al-Ghaus, namanya wali tertinggi. Kalau di fikih namanya mujtahid, imam mujtahid. Kalau ini imam Al-Ghaus, bukan namanya Ghaus, bukan. Itu gelarnya. Kalau di akhir zaman ya Imam Mahdi. Ya, hanya itu yang bisa mengislamkan. Saya nggak bisa mengislamkan ya Pak, itu bukan otoritas saya ngabarin doang ya.